Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju. Menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat bahwa ada potensi umat Islam untuk menghasilkan keadilan sosial dengan doktrin-doktrin teologi yang bisa ditransformasikan menjadi doktrin-doktrin sosiologi itu. Jadi bagian vertikal, bagian akidah itu kalau dia dirambatkan ke bagian muamalah yang horizontal, dia justru bisa berujung pada Pancasila tuh, soal keadilan sosial, kemanusiaan dan beradab. Tetapi rejim menganggap bahwa kekuatan Islam itu berbahaya bagi negara Pancasila. Dari kapan kita punya stigma semacam itu? Ya dari awal kemerdekaan sebetulnya udah dimulai itu dengan Piagam Jakarta berbahaya nanti kalau diteruskan tuh, maka dibujuklah Islam supaya menyerahkan kepentingannya pada demokrasi. Di era Orde Baru itu ada aktivitas yang dengan cepat menuduh ini jihad itu, ini jihad sana tuh. Dan sampai pada reformasi itu kita lenyapkan sebetulnya. Bahwa kita sama-sama warga negara, ada yang punya perspektif Islam, silahkan yang mau berperspektif komunis, liberal, segala macam itu. Tapi karena Islam itu mayoritas, coba dengar pandangan mereka tuh. Kan itu intinya kan. Jadi bukan saya membela Muslim ansih, tapi saya membela perspektif di belakang teman-teman Muslim ini, yaitu keadilan, justice, kebenaran, kemakmuran, segala macam. Nah itu ustadz-ustadz yang kritis dianggap itu akan memberikan negara Islam, disingkirkan. Saya bicara dengan Habib Rizik, bicara dengan semua tokoh, saya diskusi dengan pesantren di Ngeruki, di Madura segala macam tuh. Kemarin saya ngomong dengan bahkan aktivis-aktivis yang masih percaya pada negara Islam Indonesia di kaki Gunung Galunggung. Mereka bilang enggak, kami menuntut keadilan. Tetapi yang ada di kepala kami ya cuma ajaran Islam. Karena itu kami ingin ajaran Islam juga didengar sebagai perspektif untuk menghasilkan keadilan. Saya bilang itu fair betul kan. Di orang belum dengar argumennya udah menganggap kalau bendera Islam dinaikkan itu artinya radikal, itu artinya teroris. Di situ nggak benernya itu. Padahal sebetulnya negeri ini dari awal diasuh oleh pemuka-pemuka, pejuang-pejuang yang memang benderanya Islam. Kan yang berjuang melawan Belanda ya pasti kekuatan Muslim kan. Karena pada waktu itu juga Belanda bahkan dianggap sebagai Kristen. Tapi sekali lagi itu udah kita selesaikan pada waktu kita menganut prinsip kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan agama. Nah itu yang saya selalu pesankan. Kedaulatan rakyat, negeri ini berdasar kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan agama. Tetapi agama menghidupkan aspirasi politik. Kan itu intinya tuh. Jadi setiap kali ada semacam sinisme pada politik Islam, saya terganggu. Oh ini kok nggak demokratis ya? Kenapa mesti dihalangi itu? Biarkan orang berpendapat. Tapi dia mau bikin negara Islam, ya biarkan aja dia punya gagasan membuat negara Islam. Toh pada akhirnya itu akan ada syarat-syarat teknis, mampu apa tidak. Tapi sebagai gagasan jangan dicegah tuh. Karena satu waktu mungkin itu terwujud. Demikian juga kita berpikir Indonesia nih NKRI harga mati itu. Ya mungkin satu waktu kita jadi negara federal kok. Kenapa mesti dengan harga mati itu? Jadi saya kira itu argumen yang paling kuatnya adalah menginginkan ada perspektif untuk dibicarakan, dan perspektif justice, keadilan versi Islam sangat layak untuk dipertimbangkan sebagai alternatif di dalam kita bangun negara. Karena kesetaraan warga negara untuk punya pandangan hidup, imajinasi tentang apa yang dia bayangkan sebagai keadilan, silakan diucapkan kan. Kan itu maksudnya hidup bertetangga secara demokratis, hidup dalam keadaan yang majemuk, tapi kita tahu bahwa dalam kemajemukan atau kemajemukan itu sendiri menghasilkan perbedaan. Itu yang seringkali disalahartikan, bahwa kita harusnya merawat perbedaan, bukan memaksakan kesamaan. Kan itu bahayanya kan. Demikian juga seharusnya kita menghargai dasar pertama dari konstitusi kita, itu Piagam Jakarta. Memori itu ada di kepala kita tuh. Dan semua orang tahu bahwa pada waktu itu ada ide untuk membangun negara Islam, dan ide itu masih ada sampai sekarang. Nggak ada, tetap ada, karena itu dibebankan atau di insert ke dalam benak sejarah kita tuh. Dan semua orang akhirnya baca lagi kembali ke Piagam Jakarta. Tapi orang kan hanya bikin perbandingan. Sama seperti kalau saya mengajar di kelas tentang filsafat Marxisme, semua orang bawa das Kapital, saya suruh baca das Kapital, walaupun terengah-engah bacanya tuh. Ada yang lebih mudah dibaca, yaitu Manifesto Komunis, lalu kita bahas di situ. Tapi dengan membahas itu bukan berarti ini orang-orang komunis. Sama juga kalau ada masyarakat Muslim diskusi di masjid atau di pesantren, di perkumpulan tentang asas-asas negara Islam, ya itu biasa sebagai upaya untuk
membandingkan apakah demokrasi kompatibel dengan Muslim. Ya mungkin ada yang bilang enggak, karena demokrasi itu anything goes, sekuler. Tapi ada yang menganggap iya, di dalam ajaran Islam demokrasi artinya kesetaraan tuh. Jadi bagian kekayaan berpikir itu yang dikendalikan oleh negara, itu berbahaya. Ya, banyak orang yang mempertanyakan itu. Saya tanya pada mereka yang menganggap saya membela. Kalian tahu nggak apa yang di kepala hati? Oh, kita nggak tahu tuh, poin dia radikal. Lo kalian nggak tahu, tapi kalian mau larang mereka tuh. Ketahui dulu. Atau bahkan ada FPI itu kekerasan. Oh iya, saya tahu. Saya berteman dengan Munarman. Kenapa Anda berteman dengan Munarman? Lo Munarman teman saya sejak LBH. Tapi dia bikin kekerasan di Monas. Waktu dia bikin kekerasan di Monas, saya yang pertama kali mengucapkan, ini lu udah gila lu mana, lu nggak ngerti ya dalil-dalil yang ada di LBH, kemudian dia dihukum tuh. Jadi sebetulnya nggak ada soal, tetap saya akan tuntut kalau bikin kekerasan. Tetapi negara bikin kekerasan legislasi, yaitu menutup FPI, membubarkan hati, nggak boleh itu nggak ada alasan negara untuk membubarkan pandangan yang berbeda tuh. Ini pandangan, kalau dia gerakan ya oke. Tapi ini kan pandangan yang ada basisnya jauh di dalam sistem antropologi politik kita. Jadi itu dasarnya kenapa saya menentang pemberangusan itu. Saya bisa tidak sependapat dengan pikiran Munarman, FPI atau HTI. Saya sering diskusi dengan HTI, saya bilang saya nggak sependapat dengan itu. Tapi saya nggak akan larang pendapat itu. Kan itu dalilnya tuh, bahwa silakan berpendapat tuh. Saya tidak setuju dengan pendapatmu, tapi hakmu untuk mengucapkannya akan saya bela mati-matian. Itu Voltaire bilang begitu. Dan semua orang yang berakal sehat pasti. Kalau nggak kita jadi pengecut dong. Kan hanya karena kita banyak maka kita mau mengusir yang minoritas. Itu namanya pengecut. Umat Islam itu dulu Profesor Wertheim dari Amsterdam bahkan menulis dengan cara yang satire. Dia bilang bahwa Islam itu mayoritas tapi bermental minoritas. Jadi itu kan stigma yang dari dulu tuh. Sekarang umat Islam berupaya untuk memperlihatkan bahwa dia punya perspektif dalam keadaan dunia sekarang. Misalnya kan ada saling menguji antara visi kapitalisme untuk membangun negara, membangun bangsa, dan visi sosialisme itu. Lalu orang bertanya, kenapa cuma dua itu yang diajukan sebagai bahan diskusi? Bukankah itu pertentangan dari abad 18, kapitalisme versus komunisme itu, demokrasi versus totalitarianisme itu? Kenapa potensi Islam untuk menghasilkan dalil-dalil keadilan nggak mau dibahas gitu? Karena itu kemudian umat Islam di seluruh dunia bahkan mengajukan tesis-tesis tentang keadilan sosial berbasis teologi Islam tuh. Itu diajukan di antara pertentangan dua ideologi besar, yaitu kapitalis dan totalitarianisme itu dan komunisme itu. Jadi biarkan ada perspektif lain kan. Islam sebagai ajaran politik justru dia komprehensif tuh. Ada negara, ada ayat-ayat keadilan dalam negara, ada aturan tentang hubungan-hubungan privat. Itu juga adalah satu sistem. Komunisme juga satu sistem. Liberalisme juga satu sistem. Kenapa hanya Islam yang disingkirkan dalam percakapan di Indonesia misalnya? Nah itu bahayanya tuh. Padahal di kampus-kampus luar negeri, pemerintah mengirim scholar Islam untuk belajar tentang Islam tuh. Dan itu diajarkan bahkan di kampus-kampus liberal diajarkan tentang hubungan antara Islam dan demokrasi itu. Ya ini manipulasi karena comply dengan soal Islam berbahaya kan itu bukan Indonesia yang rumuskan, itu dunia yang rumuskan. Selalu kita mesti lihat bahwa ada kekuatan global yang mempermainkan semua isu. Dulu komunisme dijorokkan, sekarang Islam dijorokkan itu. Tapi kita nggak boleh masuk dalam permainan itu tuh. Karena dasar kebangsaan kita adalah keislaman. Karena dari awal fasilitas-fasilitas kebangsaan justru disediakan oleh LSM Islam, oleh ormas-ormas Islam tuh, oleh masyarakat Islam tuh. NU lebih dulu hadir sebelum NKRI, Muhammadiyah, ada Persis segala macam tuh, Syarikat Islam bahkan lebih awal lagi itu. Jadi sebetulnya society kita sudah biasa memasukkan pandangan agama dalam kehidupan politik. Setelah itu Indonesia merdeka, NKRI. Dan karena NKRI itu adalah susulan dari perjuangan yang dimulai oleh ormas-ormas Islam, jangan ormas Islam itu kemudian dicurigai. Loh, ontologi basis awal dari gerakan ini adalah keinginan untuk memerdekakan manusia dari eksploitasi manusia yang lain tuh. Itu intinya tuh. Muslim politics datang dengan ide itu. Tapi itu kan ada di dalam semua gerakan sosial. Justru karena ada dalam semua gerakan sosial, maka gerakan Islam adalah gerakan yang disediakan oleh sejarah untuk melawan kolonialisme kan. Jadi itu intinya tuh. Jadi imperatif itu atau genealogi itu kena dihilangkan oleh permainan politik hari ini. Hanya karena takut bahwa nanti kalau
kalau Islam berkuasa maka oligarki nggak akan punya akses lagi pada sumber daya tuh kan. Itu nanti kalau Muslim berkuasa itu artinya yang dikomporin agama minoritas akan tersingkir. Itu nggak ada dalam pikiran bernegara tuh soal semacam itu. Kalau saya bicara dengan pemikir-pemikir Islam di Indonesia, ada semacam keraguan bahwa negara ini bisa adil pada mayoritas tuh. Mulai ada kecemasan bahwa memang ini didesain, sehingga kalau udah disebut didesain itu artinya upaya untuk menerobos batas itu, batas mayoritas minoritas itu, orang akhirnya frustasi itu karena dianggap didesain oleh siapa? Didesain oleh minoritas. Melalui apa? Melalui regulasi yang dikeluarkan negara. Terhubung langsung bahwa minoritas ingin menguasai ekonomi, oleh karena itu mayoritas akan disingkirkan dengan ide radikal. Kalau ekonominya dikuasai oleh Muslim politics, itu tidak akan terjadi akumulasi itu. Ya memang kita nggak perlu akumulasi kan. Kan ekonomi Islam itu sosialistis loh. Karena menganggap bahwa di dalam kekayaan saya ada hak orang miskin. Di dalam akumulasi saya ada kewajiban distribusi. Dengan sistem ekonomi Islam itu zakat, wakaf, segala macam. Dan itu justru yang sedang dipelajari oleh dunia. Dunia berupaya untuk mempelajari bahwa selama ini ratusan tahun, 300 tahun, atau bahkan yang terakhir mungkin 80 tahun yang lalu, ekonomi dunia itu dikendalikan oleh dolar melalui kesepakatan Bretton Woods segala macam itu, di peg emas, lalu sekarang di peg dolar. Dan bagi Amerika itu, ya dia nggak ada problem dengan inflasi. Kalau inflasi tinggi ya dia panggil aja dolar pulang kan, karena uangnya dipakai di seluruh dunia. Indonesia nggak mungkin mengikuti Amerika karena uang Amerika itu cuma dipakai dari Sabang sampai Merauke itu. Nah, Muslim menganggap bahwa ada currency lain itu, dinar misalnya itu. Ya uji aja kan soal-soal itu karena dia bisa dipakai di banyak negara, terutama negara Muslim. Lalu pemerintah takut. Loh ini cuman hipotesis di kepala untuk dibuktikan kan. Sekarang kita masuk dalam dunia yang nggak pakai lagi mata uang fisik, pakai cryptocurrency, Bitcoin segala macam tuh. Jadi sebetulnya ketakutan negara itu atau itu sebetulnya ketakutan dari orang-orang yang merasa kalau Muslim berkuasa akumulasinya akan terganggu. Padahal seluruh dunia yang non Muslim pun dunia yang non Muslim, Eropa itu mempersoalkan akumulasi. Kalau partai buruh di Eropa atau partai-partai kiri atau kiri tengah itu mempersoalkan akumulasi menyebabkan pemanasan global, menyebabkan disparitas. Jadi betul bahwa keadilan itu memang drive utama dari Muslim politics. Memang itu dasarnya adalah kesetaraan, solidaritas, bahkan human solidaritas. Tetapi kekhawatiran para akumulator, kapitalis segala macam, itu kemudian dicari cara supaya Islam itu jangan dilihat dimensi keadilannya, tapi dilihat dimensi ayat-ayat yang mendorong kekerasan kan. Kan itu yang dieksploitasikan. Wah, Islam itu ayat-ayatnya penuh dengan kekerasan. Loh, ayat-ayat kekerasan itu ada zamannya. Ketika Nabi memerlukan ayat kekerasan, maka asbabun nuzul turunlah ayat-ayat kekerasan itu kan, karena lagi perang tuh. Sekarang lagi keadaan damai, ayat-ayat yang memperlihatkan kesosialan manusia, humanitarianisme itu nggak mau diperhatikan oleh para penentang Islam. Kan? Padahal di dalam Quran, di dalam filsafat Islam itu begitu banyak ayat-ayat yang menginginkan persahabatan, menuntun pada keadilan, memaksa orang untuk berkata jujur. Kan itu semua sesuatu yang humanisme itu, sesuatu yang sila kedua dan sila kelima itu. Jadi sebetulnya banyak orang yang sebetulnya sentimen aja tuh dan merasa khawatir, lalu karena nggak mampu berargumen, lalu minta negara untuk memboikot politik Muslim tuh dengan mengedarkan Islamofobi. Yang nggak boleh berhenti adalah kritik terhadap keadaan. Jadi mari kita upayakan supaya betul-betul sinyal keadilan itu ditumbuhkan dari segala macam agama, dari segala macam kumpulan kemanusiaan tuh. Hanya itu yang memungkinkan kita menghalangi oligarki, mengembalikan keakraban, bisa bermimpi kembali tentang Indonesia yang majemuk, dan betul-betul pintu gerbang itu bisa kita lewati. Saya nggak punya sentimen, saya nggak punya kecurigaan tuh. Jadi kalau ada kecurigaan bahkan bergaul dengan orang yang sama aja kita udah mau diapain ya. Jadi kalau kita datang dengan kelegaan, ya apa? Seringkali orang sudutkan saya itu bahaya Anda bergaul dengan Muslim yang radikal. Saya bilang, apa bahayanya tuh? Kan dia juga ingin mengucapkan pikiran dia secara radikal. Saya sering terangkan justru orang yang bermutu itu dia ucapkan radikalisme dalam otaknya, dalam pikirannya tuh, bukan sembunyi-sembunyi itu. Jadi di situ fairness-nya itu. Dan hati-hati Rock nanti disudutkan, dijebak, nggak ada itu. Kalau saya mau anggap lega aja tuh, saya nggak ada beban. Saya merasa bahwa perspektif mereka saya baca dengan baik, lalu mereka gembira tuh. Ya ada bagian yang merasa ya nanti Anda dimanfaatkan. Buat ya kalau saya dimanfaatkan untuk hal yang bagus ya nggak ada soal juga kan. Jadi sebetulnya lain kalau saya nggak punya perspektif, lalu saya dimanfaatkan. Kan saya punya perspektif.
Kan nggak bisa orang memanfaatkan perspektif. Yang bisa dimanfaatkan adalah posisi politik. Nah, saya nggak punya posisi politik. Apa yang mau dimanfaatkan? Bagus juga kan ada orang yang dapat hidayah, ada bilang jangan. Jadi kita tahu maksudnya kan. Tapi semua itu saya tahu dalam upaya untuk merawat lingkungan, jangan sampai kritisisme itu hilang tuh. Jadi saya diasuh oleh mereka yang bahkan yang kontroversi terhadap saya, menganggap ya fungsi-fungsi kritisisme. Jadi kita perlukan satu upaya untuk menghidupkan kembali diskursus tentang kebangsaan, diskursus tentang kenegaraan, dan terutama diskursus tentang keadilan. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.